Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyyis salihin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ta'zimul Ilmi, Muqarrarat Barnamaj Muhimmatil Ilmi, Ayyana Fununaha wa Rasyaha Mutunaha, Salih ibn Abdullah ibn Hamadin al-Usaimi hafizahullahu ta'ala. Dan kita sampai di Al-Ma'qidu As-Sabi'. Al-Ma'qidu As-Sabi', prinsip yang ke-7. Al-mubadaratu ila tahsilihi, prinsip yang ke-7 dari 20 prinsip pengagungan terhadap ilmu adalah al-mubadaratu ila tahsilihi, bersegera untuk meraih ilmu. Waqtinamu sinnis siba wasyabab, dan memanfaatkan usia anak-anak dan usia muda. Jadi prinsip yang ke-7 ini adalah bersegera untuk belajar dan memanfaatkan waktu muda. Beliau mengatakan, fa innal umura zahrah, sesungguhnya umur itu laksana bunga. Imma an tasira bisulukil ma'ali thamarah, apakah bunga itu akan menjadi buah, ya, dengan usaha yang besar. Wa imma an tafbul, atau ia malah menjadi layu, ya. Jadi kemungkinan kalau pohon itu kemungkinannya dua. Kemungkinan pohon ini akan bagus kemudian berbuah, ya, dan seterusnya. Atau kemungkinan yang kedua, pohon itu malah akan layu, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa inna mimma tuthmiru bihi zahratul umuri, dan di antara faktor yang menyebabkan bunga umur itu bisa memberikan buah adalah al-mubadarata ila tahsilil ilm, yaitu bersegera meraih ilmu. Wa tarka al-kasali wal ajaz, dan meninggalkan malas dan rasa lemah. Waqtinama sinnis siba wasyabab, dan memanfaatkan usia kanak-kanak dan usia muda. Jadi inilah cara agar bunga umur manusia itu bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Yang pertama adalah bersegera meraih ilmu. Kemudian yang kedua, meninggalkan malas dan lemah. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan usia kanak-kanak dan usia muda. Imtithalan lil amri bistibaqil khairat, dan tentu ini merupakan bentuk imtithal, bentuk mengerjakan, merealisasikan perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqu al-khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, ya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah syair. Allahu a'lam, kayaknya syair ini diambil dari kitab Ta'limul Muta'allim. Wa ayyamal hadatsati fagtanimha, dan manfaatkanlah olehmu hari-hari di usia muda. Nah, usia muda ini, maksud usia muda di sini itu usia 15 sampai dengan sebelum 40 tahun, ya, sebelum 40 tahun. Ini disebutkan di syarah Ta'limul Muta'allim itu. Yang dimaksud dengan ayyam al-hadatsah, hari-hari usia muda, itu adalah usia 15 tahun sampai dengan 40 tahun. Wa ayyamal hadatsati faghtanimha, manfaatkanlah olehmu hari-hari mudamu.
ala innal hadatsata la tadumu, ketahuilah bahwasanya masa muda itu tidaklah akan tetap begitu, artinya tidak akan abadi, tidak akan selamanya orang itu muda, seperti itu. Nah, memanfaatkan masa muda di sini itu bukan dengan poya-poya, tapi dengan ilmu. Qala Ahmad berkata, Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ma syabbahtu syababa illa bisyai'in kana fi kummi fasaqat. Tidaklah aku menyerupakan pemuda itu atau waktu muda itu kecuali dengan sesuatu yang ada di lengan atau kelopak, fasaqata, kemudian dia jatuh. Nah, maksudnya adalah ai sari'ut taqaddi, maksudnya cepat berlalunya. Jadi masa muda itu sangat cepat berlalunya. Kemudian beliau mengatakan wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsi. Belajar di usia muda itu lebih cepat masuk ke jiwa. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqa, dan lebih kuat nempelnya, lebih kuat terikatnya. Qala Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, al-ilmu fi sigari kan naqshi 'alal hajari. Ilmu di masa kecil itu laksana mengukir di atas batu. Artinya belajar di waktu kecil itu laksana mengukir di atas batu, ya. Berbeda dengan belajar di waktu tua. Belajar di waktu tua itu seperti mengukir di atas air, ya. Mengukir di atas air itu ya cepat, cuman cepat hilangnya, langsung hilang kan, ya. Nah, kemudian di sini beliau membawakan menjelaskan makna perkataan Al-Hasan al-Basri ini. Kata beliau, fa quwwatu baqa'il ilmi fi sigari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajari. Ya. Lamanya ilmu melekat dalam diri seseorang yang dipelajari di waktu mudanya sebagaimana melekatnya ukiran di atas batu. Ya. Ya, kalau kita ngukir di atas batu itu kan ukirannya akan tetap ada. Begitu pula kalau orang itu belajar masa kecilnya itu, ya hafalannya akan bagus, kemudian juga ilmunya akan bagus, menempel dengan kuat, seperti itu, ya. Makanya kan kita nggak pernah lupa 1 tambah 1 sama dengan 2 itu nggak pernah lupa kan. Kenapa? Karena itu yang diajari di waktu kecilnya, ya. Karena itu yang diajari di waktu kecilnya. Coba di waktu kecilnya itu diajarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, kemudian doa-doa harian, dia akan kuat melekat pada diri seseorang. Tetapi kalau anak kecil itu malah diisi dengan musik, diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ini rusak, seperti itu. Maka kata beliau di sini, famanigitanama syababahu nala irbah wa hamida inda masyibihi surah. Barang siapa yang memanfaatkan usia mudanya, maka dia akan meraih impiannya, dan dia akan memuji apa yang dikerjakan di waktu tuanya. Jadi ketika dia tua nanti akan memuji hasil jerih payah yang dilakukan di usia muda itu. Kata beliau di sini membawakan syair, ini syair beliau, ya. Ala gtanim sinna syababi ya fata indal masyibi yahmadul qawmus sura, ya. Manfaatkanlah olehmu usia muda, wahai anak muda, ya. Karena sesungguhnya satu kaum itu akan memuji hasil jerih payah yang dilakukan di masa muda, dia akan memujinya di masa tua. Kemudian kata beliau di sini, wa adarru syai'in 'ala asy-syababi at-taswifu wa tulu al-amali. Sesuatu yang paling mudarat bagi para pemuda itu adalah 2 hal. Yang pertama adalah at-taswif, menunda-nunda, wa tulul amal, dan panjang angan-angan, ya, suka menunda dan panjang angan-angan. Maksudnya gimana? Beliau mengatakan fayusawwifu ahaduhum wa yarkabu bahral amani
wa yashtagilu bi ahlamil yaqdhah wa yuhadditsu nafsahu anna al-ayyama al-mustaqbalata satafrugu lahu min asy-syawagil wa tasfu min al-mukaddirati wal awaiq. Ya. Dia mentaswif, ya. Salah seorang di antara mereka itu fayusawwifu ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka itu mentaswif, menunda-nunda. Wa yarkabu bahral amani, dia berlayar di lautan angan-angan. Wa yashtagilu bi ahlamil yaqdhah, dan dia tersibukkan diri dengan impian-impian, ya, impian-impian tatkala sadar. Wa yuhadditsu nafsahu, dan dia mentahdits dirinya, dia menceritakan kepada dirinya annal ayyamal mustaqbalata, bahwasanya di hari-hari yang akan datang satafrugu lahu minasyawagil, ya, dia akan tidak memiliki kegiatan. Wa tasfu minal mukaddirat, dia akan terbebas, bersih dari keruh-keruh yang menghalangi menuntut ilmu, wal awaik, dan penghalang-penghalangnya. Jadi dia hanya menceritakan kepada dirinya, udah nanti saja belajar, jangan sekarang, nanti akan ada waktu kosong, sekarang masih sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan yang lain, ya, padahal wal halul manzurah, sementara realitanya itu anna man kabirat sinnuhu kathrat syawagiluhu, barang siapa yang usianya itu bertambah besar, maka semakin banyak kesibukannya. Wa azumat qawati'uhu, penghalangnya untuk meraih ilmu itu semakin besar. Ma'adha'fil jismi, padahal jasadnya sudah tambah lemah. Wa wahanil quwa, dan kekuatannya sudah mulai melemah, ya. Ini realita, ya. Jadi kalau orang itu semakin tua dia semakin lemah, semakin banyak kesibukan, bukan malah enggak ada kesibukan, semakin banyak penghalangnya menuntut ilmu, ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, walan tudrakal ghayatul uzma bitalahufi wat taraji wat tamanni, perkara-perkara yang besar itu, impian-impian yang besar itu tidak bisa didapati dengan, ya, penyesalan, harapan, angan-angan, itu enggak bisa, ya. Maka kata beliau di sini, walastu bimudrikin ma fata minni bilahfa wala bilaita wala law anni, sesungguhnya aku tidak bisa mendapatkan apa yang terluput dariku dengan penyesalan, ya, dengan pengandaian, sekiranya begini, oh dulu saya kenapa enggak begitu, dulu kenapa saya enggak rajin, oh ya Allah kenapa dulu saya enggak menghafal ini, kenapa saya dulu enggak belajar ini, ya. Enggak bisa, ilmu itu didapati dengan hal seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, wala yutawahhamu mimma sabaqa annal kabira la yata'allam, tidak dipahami dari penjelasan yang kita jelaskan tadi itu bahwasanya annal kabira la yata'allam, jangan dipahami dari apa yang kita jelaskan di atas bahwasanya orang dewasa itu kemudian tidak belajar. Bal haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibara, bahkan itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar di usia tua. Dzakarahu al-Bukhari fi kitab al-ilmi min sahihihi. Nah, hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabul ilmi, dalam sahihnya, ya. Jadi orang dewasa, orang besar itu kemudian jangan menganggap dia enggak belajar, bahkan dia harus belajar, ya. Jadi bukan berarti kemudian orang dewasa itu leha-leha tidak belajar. Lihatlah para sahabat Nabi SAW, banyak di antara mereka kemudian belajar di usia tuanya. Hanya saja bedanya begini, kata beliau di sini, wa innama ya'suru ta'allumu fil kibari, hanya saja belajar di usia tua itu lebih susah, ya, ketimbang belajar di waktu kecil. Waktu kecil itu belum banyak syawagilnya, belum banyak awaiknya, belum banyak mukaddiratnya, ya. Belum banyak halangannya, belum banyak rintangannya, belum pecah fokusnya, itu ketika kecil. Tapi kan kalau dewasa, kalau sudah besar, maksudnya kalau sudah tua, usianya di atas 40 tahun, nah ini sebenarnya berat, ya.
berat. Hanya saja kalau orang yang menuntut ilmu di atas usia 40 tahun itu, kalau dia nggak banyak kesibukan, nggak banyak penghalang, nggak banyak kerintangan dalam artian dia memiliki waktu, maka dia bisa. Ya. Maka kata beliau di sini, kama bayanahul Mawardi fi adabid dunya wad din, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam Adabud Dunya wad Din, yaitu orang-orang yang sudah usianya di atas 40 tahun tapi belum belajar itu ya memang dia akan kesusahan. Kenapa? Likathratish syawagil, karena banyaknya syawagil, banyaknya kesibukan ya. Wa ghalabati al-qawati, penghalang-penghalang menuntut ilmu itu ya mengalahkan semangat yang ada ya. Wa takathuril ala'iq, dan banyaknya relasi. Ya kan, semakin kesini semakin banyak orang yang kita kenal, semakin banyak relasi, semakin banyak kesibukan ya. Kemudian beliau mengatakan faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilma, namun barang siapa yang ya mampu untuk melawan kesibukan-kesibukan tadi, bisa menepisnya, maka dia akan mendapatkan ilmu ya. Jadi kalau orang sudah tua itu dua kemungkinan. Kalau dia disibukkan dengan sesuatu ya pecah fokusnya. Tapi kalau dia bisa menghilangkan itu semua, insyaallah bisa dapat ilmu. Kemudian beliau mengatakan wa qad waqa'a hadza li jama'atin minan nubala, dan hal yang seperti ini pernah terjadi di sekelompok para ulama yang berwibawa. Artinya mereka belajar di usia tua tapi mereka dapat ilmu ya. Di sini dikatakan talabul ilma kibaran fa adraku minhu qadran 'azimah. Mereka belajar itu di usia tuanya ya, namun mereka mendapatkan ilmu. Minhum al-Qaffal asy-Syafi'i, di antaranya adalah yaitu al-Imam al-Qaffal asy-Syafi'i. Allah taala wa alam. Barangkali demikian pembacaan kita di pagi hari ini, kita cukupkan dulu. Narakum ala khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.